Kisah yang akan saya ceritakan malam ini dikirim oleh teman kita, sebut saja namanya Yogi dari Sumatera Selatan. Ini merupakan pengalaman pribadi Yogi yang terjadi pada 2019. Untuk menjaga privasi, semua nama dalam cerita ini sudah samarkan berdasarkan permintaan Yogi. Cerita ini bermula ketika Yogi sedang dalam perjalanan pulang menuju rumahnya. Pada malam itu, Yogi sedang berkumpul bersama teman-teman satu gengnya yang terdiri dari 5 orang, Edo, Edwin, Rooney, Kemal, dan Daisy. Saking asiknya mengobrol, waktu tidak terasa sudah menunjukkan pukul 11 malam. Karena sudah semakin larut, Yogi pun pamit pulang duluan kepada kawan-kawannya. Aku pulang dulu ya. Takut dicari mama. Sudah kemalaman, kata Yogi. Teman-temannya mengiyakan karena mereka tahu jarak rumah Yogi cukup jauh dari tempat mereka berkumpul, sekitar 25 hingga 35 menit jika ditempuh dengan motor. Setelah berpamitan, Yogi pun pulang mengendarai sepeda motornya. Di sepanjang perjalanan, ia merasakan udara malam yang dingin hingga menusuk ke tulang, meskipun ia sudah mengenakan jaket kulit yang tebal. Selain itu, Yogi juga baru menyadari bahwa di sepanjang jalan pulang, tidak ada satupun mobil atau motor yang lewat. Hanya ia seorang diri di jalanan. Hal itu membuatnya heran karena biasanya jalan yang ia lalui masih ramai oleh kendaraan dan warung-warung di pinggir jalan yang buka hingga dini hari. Namun, malam itu suasana jalan sangat sepi. Meski demikian, Yogi tidak terlalu memikirkan hal itu dan tetap fokus menyetir agar segera tiba di rumah. Untuk sampai ke rumah, Yogi harus melewati hutan yang sebut saja namanya hutan lebat. Sekadar informasi, hutan lebat adalah area yang sangat luas dengan jalan raya yang membelahnya menjadi 2 bagian, sisi kanan dan sisi kiri. Di sisi kanan ada kuburan warga yang terkenal angker, sementara di sisi kiri terdapat sungai yang mengalir. Ketika memasuki area hutan lebat, Yogi mulai merasa tidak nyaman. Namun karena tidak ada jalan alternatif, mau tak mau ia harus melewati jalan tersebut. Baru saja menempuh setengah perjalanan, Yogi mulai melihat sosok-sosok tak kasat mata yang bergelantungan di atas pohon, seolah menyambut kedatangannya. Yogi yang memang cukup peka terhadap hal-hal gaib, hanya bergumam, sambil tetap melanjutkan perjalanannya. Ia mengabaikan sosok-sosok itu karena sudah terbiasa menemui makhluk semacam itu. Beberapa menit kemudian, Yogi melihat seorang pria berjalan kaki di depannya dengan posisi membelakangi Yogi. Ia pun bertanya dalam hati, siapa yang jalan sendirian malam-malam di hutan seperti ini? Ini manusia atau bukan? Ketika Yogi berada tepat di samping orang tersebut, ia terkejut sekaligus ketakutan karena ternyata sosok itu tidak memiliki kaki. Tubuhnya hanya berupa kepala sampai perut. Bagian paha ke bawah tidak ada, dan perutnya hampir menyentuh tanah. Sosok itu juga dipenuhi darah, dengan luka bacok di keningnya. Yogi langsung merinding sekujur tubuh, dan untuk pertama kalinya seumur hidup, ia melihat makhluk dengan bentuk mengerikan seperti itu. Ia pun langsung beristighfar berulang kali sambil melajukan motornya. Belum hilang rasa takutnya, Yogi kembali dikejutkan oleh seorang wanita yang tiba-tiba menyeberang di hadapannya. Wanita itu tampak seperti sengaja hendak menabrakkan diri ke motornya. Yogi refleks mengerem untuk memastikan wanita itu baik-baik saja. Namun, ketika ia melihat sekeliling, ternyata tidak ada siapapun. Wanita yang tadi ia lihat tiba-tiba menghilang. Di saat yang sama, Yogi baru menyadari bahwa ia berhenti tepat di depan kuburan yang terkenal angker di kawasan itu. Panik, Yogi segera mencoba menyalakan motornya lagi untuk pergi dari sana secepat mungkin. Tetapi anehnya motor itu mendadak mogok dan tidak mau menyala meski dicoba berkali-kali. Yogi semakin takut karena ia sendirian di tengah hutan, baru saja melihat penampakan, dan kini motornya mogok. Ia berusaha terus menyalakan motornya tetapi tetap tidak berhasil. Karena upayanya gagal, Yogi akhirnya mencabut kunci motor dan berlari sekuat tenaga untuk mencari pertolongan, meninggalkan motornya di situ. Setelah berlari cukup jauh, Yogi tiba di rumah pertama yang tidak terlalu jauh dari pintu keluar hutan lebat. Ia mengetuk pintu rumah itu sambil berteriak minta tolong. "Permisi Pak, Bu." Beruntung, pemilik rumah mau membukakan pintu di tengah malam itu. Muncullah sepasang suami istri dari dalam rumah, sebut saja Ibu Yayuk dan Pak Marwan. Melihat Yogi yang sudah basah oleh keringat dengan wajah pucat, mereka langsung mempersilakan Yogi masuk dan menenangkannya dengan memberinya segelas air. Setelah cukup tenang, Ibu Yayuk dan Pak Marwan bertanya, "Ada apa, Bang? Kenapa bisa sampai begini?"
Yogi pun menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya, termasuk sosok yang dilihatnya serta motornya yang mendadak mogok. Namun, alih-alih merasa heran atau takut, pasangan suami istri ini justru tertawa mendengar cerita Yogi. Merasa bingung dengan reaksi mereka, Yogi hanya diam. Setelah tertawa, Pak Marwan berkata, jadi abang bisa melihat mereka ya? Yogi hanya mengiyakan dalam hati, meskipun dalam hati ia pun berpikir, iya, tapi tidak pernah seseram ini juga. Melihat Yogi yang terdiam, Pak Marwan pun berkata lagi, sudah, tidak apa-apa. Yuk kita ambil motor abang ke sana. Pak Marwan kemudian menemani Yogi kembali masuk ke hutan untuk mengambil motornya. Setibanya di tempat motor Yogi, ia pun mencoba kembali menyalakan motornya dengan memasukkan kunci. Ajaibnya, motor itu langsung menyala dalam percobaan pertama, seolah-olah tidak pernah ada masalah sebelumnya. Yogi membonceng Pak Marwan dan mengantarnya kembali ke rumah. Kemudian Yogi pun langsung berpamitan pulang dan mengucapkan terima kasih kepada pasangan suami istri tersebut karena sudah membantunya. Sebelum pergi, Bu Yayuk sempat berpesan, hati-hati ya nak, kau tidak pernah benar-benar sendirian. Kalau ada yang mengganggu, jangan panik dan jangan kaget. Yogi yang malam itu sudah sangat lelah, hanya menjawab, iya Bu, terima kasih banyak Bu. Setelah itu Yogi akhirnya tiba di rumahnya dengan selamat. Sepanjang perjalanan pulang, tidak ada lagi gangguan, namun ada hal aneh yang Yogi temukan. Baju yang ia kenakan basah kuyup seperti orang yang baru saja tercebur ke sungai. Yogi berpikir, masa iya aku berkeringat sampai seperti ini? Meskipun merasa aneh, Yogi mencoba mengabaikannya. Karena sudah sangat lelah, ia langsung mengganti bajunya lalu beristirahat. Keesokan harinya, saat bangun tidur, entah mengapa seluruh tubuh Yogi terasa sakit seperti orang yang habis dipukuli. Ia mulai berpikir, jangan-jangan ini karena aku melihat sosok penampakan setengah badan di hutan kemarin? Padahal selama ini, Yogi tidak pernah jatuh sakit setelah melihat penampakan. Ini betul-betul pertama kalinya. Hari itu, Yogi pun memutuskan untuk beristirahat seharian di rumah. Hanya bangun untuk makan, lalu tidur lagi. Tanpa diduga, saat ia tidur lagi, Yogi bermimpi mengalami peristiwa yang mengerikan. Dalam mimpinya, Yogi berada di tengah rel kereta api di dalam hutan lebat yang dilaluinya kemarin. Namun anehnya, suasana malam itu ramai, seperti pasar. Banyak orang berlalu-lalang di hadapannya, berjalan ke sana kemari tanpa arah yang jelas. Sesekali mereka tampak mengobrol satu sama lain, tetapi semua tampak asing bagi Yogi. Yang membuatnya semakin heran, semua orang di situ berpakaian seperti orang dari zaman dahulu, sekitar tahun 1930-an. Para pria bertelanjang dada dan hanya memakai kain sarung, sementara wanita memakai kain kemben. Pemandangan tersebut terasa sangat janggal bagi Yogi. Belum pernah ia melihat orang-orang berpakaian jadul sebanyak itu. Karena penasaran, Yogi mencoba menyapa mereka. Permisi Pak. Namun tidak ada satupun yang menyahut sapaannya. Mereka terus berlalu lalang, seolah-olah tidak menyadari keberadaan Yogi. Setelah merasa jengkel karena tidak ada yang merespons, Yogi pun berteriak keras. Tiba-tiba, semua orang berhenti beraktivitas dan menoleh ke arahnya dengan tatapan kosong. Sedetik kemudian, wajah mereka berubah menjadi wajah-wajah hancur penuh luka. Yogi merasa sangat ketakutan dan berlari sekuat tenaga menjauh dari mereka, menyeberang ke sisi seberang rel. Namun, orang-orang zaman dulu itu ikut berlari mengejar Yogi, berusaha menangkapnya. Yogi terus berlari hingga tiba di sebuah tebing. Di bawah tebing tersebut ada sebuah sungai besar. Melihat orang-orang itu semakin mendekat, Yogi akhirnya tidak punya pilihan selain meloncat ke dalam sungai. Tepat saat ia menjatuhkan dirinya, Yogi mendadak terbangun dari tidurnya sambil berteriak, "Tolong!" Mendengar teriakan itu, ayah, ibu, dan adik-adiknya langsung datang ke kamarnya. Ibunya yang panik segera bertanya, "Kenapa nak? Ada apa? Kok sampai keringat dingin seperti ini?" Namun, Yogi hanya bisa diam. Ia merasa sulit menceritakan mimpi mengerikan yang baru saja dialaminya dan masih mencerna apakah yang ia alami tadi hanyalah mimpi atau mungkin sebuah pertanda. Melihat Yogi yang hanya diam, ibunya pun paham bahwa anaknya baru saja mengalami kejadian tidak mengenakan. Apalagi ibunya juga memiliki kepekaan terhadap hal-hal gaib. Sambil menenangkan, sang ibu berkata, "Sudah, tenang saja, itu hanya mimpi. Mereka tidak bisa masuk ke rumah kita." Setelah Yogi terlihat lebih tenang, keluarganya pun meninggalkan kamarnya dan membiarkan Yogi beristirahat. Setelah mimpi itu, Yogi mengalami demam tinggi selama 2 hari berturut-turut. Alhamdulillah, di hari ketiga ia merasa lebih baik. Karena sudah merasa sembuh,
Ia meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi nongkrong lagi di rumah kawannya, Kemal, yang memang tidak jauh dari rumahnya. Boleh, tapi ingat jangan pulang larut malam, nak, pesan ibunya. Acara berkumpul di rumah Kemal itu menjadi awal mula sebuah petaka yang kelak akan menimpa Yogi dan kawan-kawan. Pada malam itu, mereka berlima sedang nongkrong di teras rumah Kemal, bersama dengan teman-teman yang sama yaitu Edo, Edwin, Roni, Kemal, dan Yogi. Ketika mereka sedang asik mengobrol, Yogi pamit sebentar ke toilet untuk buang air kecil. Namun, setelah selesai, entah mengapa Yogi tidak langsung kembali ke teras. Ia justru merasa ingin bersantai sejenak di bawah pohon kelapa yang terletak tidak jauh dari toilet. Yogi pun jongkok di sana sambil mengamati suasana malam yang sunyi. Tak lama kemudian, temannya yang bernama Roni merasa ingin buang air kecil juga. Setelah selesai, Roni keluar dari toilet dan melihat Yogi sedang duduk jongkok di bawah pohon kelapa. Merasa penasaran, Roni menghampiri Yogi dan berkata, "Bukannya tadi kamu di bilik sebelah waktu aku di toilet?" Dengan tenang, Yogi menjawab, "Mana ada? Aku sudah duduk di sini sekitar 10 menit. Roni membalas, "Barusan, waktu aku buang air kecil, bukannya kamu ada di bilik sebelah? Sejak kapan kamu di sini?" Yogi menegaskan, "Dari tadi aku duduk di sini. Jangan menakut-nakuti aku, dong." Mendengar hal itu, terjadi perdebatan kecil antara Yogi dan Roni. Namun, akhirnya Roni memutuskan untuk mengabaikannya karena mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Ia lalu berkata, "Ayo kita kembali ke teras saja." Mereka pun kembali ke teras dan ketiga teman lainnya, yaitu Kemal, Edo, dan Edwin, terlihat bingung dan terkejut melihat kedatangan mereka. Salah satu dari mereka bertanya, "Loh, kalian berdua bukannya tadi nongkrong di depan? Kok malah datang dari arah belakang?" Mendengar pertanyaan itu, Yogi dan Roni menjadi bingung. Mereka saling berpandangan lalu menjawab, "Kami dari tadi di toilet belakang." Namun, Kemal, Edo, dan Edwin bersikeras mengatakan bahwa mereka tadi melihat Yogi dan Roni di depan rumah. Saat suasana semakin membingungkan, Roni menyadari keanehan itu dan meminta teman-temannya untuk diam sejenak. Ketika semuanya hening, Yogi mendengar suara berbisik di telinganya, "Jangan berisik, ini sudah malam. Bukan cuma kalian yang nongkrong di sini." Mendengar hal itu, Yogi dan kawan-kawannya merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Setengah jam setelah sampai di rumah, Yogi dikejutkan dengan dering telepon di ponselnya. Ia melihat layar dan mendapati bahwa Kemal meneleponnya. Yogi pun mengangkat telepon itu dan bertanya, "Ada apa? Apakah ada barang yang tertinggal?" Namun, Kemal tidak langsung menjawab. Setelah hening beberapa saat, Kemal berbicara dengan suara gemetar. "Yogi, tolong aku. Aku takut." Yogi merasa bingung dan bertanya, "Maksudmu apa? Tolong apa?" Kemal menjawab, "Jemput aku, Yogi. Aku sendirian di sini." Yogi semakin bingung. "Bukannya kamu di rumah? Di sana ada ayah dan ibumu juga, kan? Apa yang membuatmu takut?" Kemal terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara lemah, "Aku tidak di rumah. Sekarang aku berada di tengah hutan lebat." Mendengar itu, Yogi terkejut dan bertanya lagi, "Kenapa kamu bisa berada di hutan lebat? Bukannya setelah acara tadi kamu langsung pulang?" Kemal akhirnya menjelaskan bahwa setelah acara bubar, ia mengantar Edo pulang karena Edo tidak membawa motor. Rumah Edo terletak di kecamatan lain, sehingga Kemal harus melewati hutan lebat. Yogi kembali bertanya, "Kenapa kamu sendirian di situ? Kenapa tidak langsung pulang?" Namun, bukannya menjawab, suara Kemal di ujung telepon tiba-tiba berubah menjadi suara geraman seperti harimau. Mendengar itu, Yogi langsung merasa bahwa ada sesuatu yang mengerikan yang sedang menimpa temannya. Tanpa menunggu lama, Yogi segera mengambil motornya dan bersiap untuk menyusul Kemal di hutan lebat tersebut. Sebelum berangkat, Yogi mengabari teman-temannya yang lain agar bersama-sama pergi ke sana untuk memeriksa keadaan Kemal. Singkat cerita, Yogi, Edo, Edwin, dan Roni sudah berkumpul di sana. Sesampainya di hutan lebat, mereka menemukan motor milik Kemal yang terparkir di pinggir jalan raya di tepi hutan tua. Namun Kemal tidak ada di sana, hanya motornya saja yang tertinggal. Yogi yang penasaran mencoba menelepon Kemal kembali. Sedetik kemudian terdengar suara ponsel berbunyi. Mendengar itu, Yogi dan teman-temannya langsung mencari asal suara tersebut. Betapa terkejutnya Yogi ketika menemukan ponsel milik Kemal tergeletak di semak-semak. Yogi pun segera berteriak ke arah teman-temannya. "Ada yang tidak beres! Ponsel Kemal ditinggalkan di sini. Bagaimana ini? Apa kita harus mencari Kemal ke dalam hutan?" Pada saat itu,
Yogi teringat dengan Bu Yayuk dan Pak Marwan, pasangan yang pernah membantunya dulu. Yogi berkata, "Aku tahu siapa yang bisa membantu kita mencari Kemal. Ikuti aku." Mereka bertiga pun mengikuti Yogi dan bergegas pergi ke rumah pasangan suami istri tersebut. Sesampainya di sana, Yogi menjelaskan dengan rinci tentang awal mula Kemal menghilang dan bahwa mereka hanya menemukan motor serta ponselnya saja. Setelah mendengar penjelasan Bu Yayuk dan Pak Marwan langsung berseru, "Astagfirullah, ayo cepat, kita harus ke sana. Teman kalian dalam bahaya." Melihat respons Bu Yayuk dan Pak Marwan yang panik, mereka semua menjadi khawatir akan keselamatan Kemal. Akhirnya, mereka bersama-sama pergi ke hutan lebat untuk mencari Kemal. Sebelum pergi, Pak Marwan sempat mengambil sajadah, tasbih, dan sorban. Mereka mulai menyusuri tepi hutan lebat itu. Saat itu Pak Marwan berpesan, "Nanti saat kami berdua memanggil nama Kemal, kalian semua lihat ke atas pohon. Mungkin saja Kemal ada di sana. Aku dan istriku akan mencoba merasakan keberadaannya." Mendengar instruksi Pak Marwan, mereka bersiaga. Pak Marwan dan istrinya mulai memanggil nama Kemal beberapa kali. "Kemal, Kemal, Kemal, kau di mana?" Mereka pun menengok ke atas pohon-pohon, tetapi sayangnya mereka tidak menemukan Kemal di sana. Karena belum berhasil menemukan Kemal, Bu Yayuk kemudian mengajak mereka berpindah lokasi ke sisi kanan hutan di seberang jalan. Ketika mereka mulai menyusuri sisi kanan hutan, Yogi langsung merasakan merinding dan perasaan dejavu. Ternyata di seberang jalan itu ada rel kereta api yang persis sama seperti yang ia lihat dalam mimpinya beberapa waktu lalu. Di samping rel tersebut terdapat hamparan rumpun bambu yang lembut. Kondisi hutan sisi kanan ini benar-benar mirip-mirip dengan yang ada dalam mimpinya. Lamunan Yogi buyar ketika Pak Marwan memintanya untuk duduk di sampingnya. Pak Marwan berkata, "Yogi, duduklah di sini dan bantu aku mengamati apa yang ada di rumpun bambu itu." Meski tidak terlalu mengerti maksudnya, Yogi menuruti permintaan Pak Marwan dan duduk di sebelah kirinya. Pak Marwan membentangkan sajadah menghadap rumpun bambu, lalu duduk dalam posisi tahiyat sambil memegang tasbih. Yogi duduk di sebelah kirinya, sementara Bu Yayuk duduk di sebelah kanannya. Pak Marwan berada di tengah. Pak Marwan meminta teman-teman Yogi untuk membaca ayat kursi secara berulang-ulang tanpa henti. Sementara itu, Bu Yayuk, Pak Marwan, dan Yogi mencoba menerawang keberadaan Kemal sambil melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tak lama setelah itu, mereka merasakan udara tadinya biasa saja mendadak menjadi sangat dingin. Beberapa detik kemudian, Yogi merasa seakan berada di tengah keramaian. Ia membuka matanya perlahan dan betapa terkejutnya ia saat mendapati sosok-sosok manusia zaman dulu yang ia temui dalam mimpinya kini benar-benar ada di hadapannya. Sosok-sosok dari zaman tahun 1930-an itu tampak dalam kondisi mengenaskan. Mereka disiksa dengan keji oleh sekelompok algojo. Ada yang dicambuk, dipenggal, digantung, hingga dibakar hidup-hidup. Mereka merintih minta tolong berulang kali, membuat Yogi yang belum pernah menyaksikan pemandangan seperti itu merasa sangat tersayat hatinya. Perasaan takut dan sedih menyelimuti dirinya. Yogi berusaha menutup matanya kembali agar tidak perlu melihat pemandangan mengerikan itu lagi. Tak lama kemudian Bu Yayuk berkata, "Nak, coba cari temanmu di antara orang-orang itu. Kemal mungkin ada di situ." Yogi pun membuka matanya perlahan lagi dan mulai mengamati sekelilingnya. Namun ia tidak menemukan Kemal di antara orang-orang yang sedang disiksa. Yogi berkata pada Bu Yayuk, "Bu, saya tidak menemukan Kemal. Tolong, saya ingin pulang saja. Saya tidak sanggup melihat kejadian ini lagi." Bu Yayuk menenangkan Yogi. "Nak, kita tidak bisa pulang begitu saja tanpa membawa Kemal. Temanmu masih ada di sekitar sini." Pada saat yang bersamaan, Pak Marwan tiba-tiba berseru, "Kembalikan anak itu. Kalian tidak memiliki hak atas dirinya." Mendengar perkataan Pak Marwan, mereka semua terkejut. Yogi dan kawan-kawannya benar-benar tidak menyangka bahwa Kemal telah dibawa oleh makhluk-makhluk halus yang ada di hutan lebat ke dalam dunia mereka. Karena tidak kunjung berhasil menemukan Kemal, mereka mulai menggeser arah penerawangan mereka dari hamparan bambu di sekitar rel menuju hamparan bambu di seberangnya. Dengan posisi yang sama, 3 orang duduk dan 3 orang membaca ayat suci. Setelah duduk dengan posisi yang sama, Pak Marwan meminta mereka untuk menutup mata. "Jingok sekali lagi," katanya. Yogi pun menguatkan diri dan kembali membuka matanya untuk mencari keberadaan Kemal. Untuk kedua kalinya, Bu Yayuk berkata, "Buka matamu, Nak. Temanmu ada di sini."
Pada momen ini, Yogi akhirnya bisa menemukan Kemal. Kemal terjebak di sebuah rumpun bambu yang rapat. Secara logika sangat tidak masuk akal seorang manusia dewasa terjebak di rumpun bambu sekecil itu. Pak Marwan membuka matanya dan langsung meminta Yogi untuk menutup matanya lagi. Kalian bertiga yang ada di belakang saya, bacalah ayat kursi dan juga surah Al-Muminun secara bergantian, kata Pak Marwan. Setelah itu mereka kembali membacakan lantunan suci. Beberapa menit setelah lantunan doa itu dibacakan, tubuh Kemal yang terjepit itu pun jatuh ke tanah. Kemal pingsan dengan banyak luka di tubuhnya. Melihat tubuhnya yang sudah dikembalikan ke dunia nyata, mereka segera berlari menghampiri Kemal. Mereka langsung menggotong tubuh Kemal untuk dibawa ke rumah Bu Yayuk dan Pak Marwan. Sesampainya di rumah, luka-luka di tubuh Kemal segera diobati. Pak Marwan mengusapkan sebuah daun yang sudah dibacakan doa ke permukaan wajah Kemal. Untungnya tidak lama setelah itu, Kemal kembali sadar. Mereka merasa sangat lega sekali karena akhirnya Kemal bisa kembali dalam keadaan selamat. Yogi yang sudah tidak sabar bertanya, "Kemal, kamu tidak apa-apa, tapi bagaimana?" Namun, Kemal hanya diam dan tidak menjawab sama sekali. "Jangan ajak dia berbicara dulu, biarkan dia pulih sepenuhnya," ujar Bu Yayuk. Akhirnya mereka dengan sabar menunggu Kemal. Yogi berdoa dalam hati, "Ya Allah, semoga dia tidak apa-apa." Sekitar setengah jam kemudian, Kemal akhirnya mau berbicara. Kalimat pertama yang dia ucapkan adalah, "Kita lagi di rumah siapa? Sejak kapan kita di sini?" Belum sempat Yogi menjawab, Bu Yayuk langsung mencela, "Kamu ada di rumah saya, Nak. Kamu tersesat di hutan lebat dan hampir saja nyawamu tidak tertolong. Saya jadi penasaran, apa yang kamu lakukan saat lewat di hutan lebat itu sehingga mereka berani membawamu ke dunianya?" Mendengar pertanyaan itu, Kemal pun langsung menjawab, "Seingat saya tidak melakukan apa-apa, Bu. Saya hanya lewat situ setelah mengantar teman saya." Bu Yayuk menegaskan, "Tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang kamu lakukan di situ. Pasti ada yang kamu katakan di situ yang tidak benar." Kemal terdiam sejenak, mencoba mengingat kembali momen terakhir ketika dia memasuki area hutan lebat. Tak lama kemudian dia berkata, "Oh ya, Bu. Saya baru ingat, saya sempat mengumpat dalam hati, Bu, saya bilang ini hutan lebat hanya tahayul." Mendengar itu mereka semua terkejut. Kemal melanjutkan, "Setelah itu motor yang saya kendarai tiba-tiba mogok. Saat itu saya ketakutan dan langsung menelpon Yogi untuk menjemput saya di hutan. Namun setelah itu saya tidak ingat, saya terjepit di antara pohon-pohon bambu," kata Kemal. "Untungnya saya sempat telepon Yogi, karena kalau tidak ada yang tahu motor saya mogok di situ, dan tidak ada yang tahu bahwa saya dibawa masuk ke dalam sana." Mendengar penjelasan Kemal, Yogi pun menghela napas panjang. "Kemal, lain kali jangan sesumbar. Ingat, tidak hanya manusia yang hidup di bumi ini. Jangan sesekali sesumbar, apalagi ketika berada di tempat keramat seperti hutan lebat." "Ya, Bu, maaf. Saya juga tidak menyangka kalau ucapan iseng saya bisa mendatangkan petaka separah ini," jawab Kemal dengan penuh penyesalan. Yogi dan teman-temannya pun belajar dari pengalaman Kemal untuk selalu menjaga tutur kata dimanapun mereka berada. Malam itu mereka semua menginap di rumah Pak Marwan dan Bu Yayuk karena waktu sudah terlalu larut untuk pulang. Keesokan harinya mereka berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Marwan dan Bu Yayuk karena telah membantu menyelamatkan nyawa teman mereka.